Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Shalom, perkenalkan nama saya Michelle Lupi dengan NIRIM 1020229119 dari kelas C Etika Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan etika Kristen terhadap perang. Nah, perang dalam konteks etika Kristen seringkali dibahas dalam kerangka just war theory atau teori perang yang adil. Teori ini berusaha untuk memberikan panduan tentang kapan perang dapat dibenarkan dan bagaimana perang harus dilakukan. Nah, adakah perang yang dapat dibenarkan? Pertanyaan ini bukan sedang diarahkan kepada perang tertentu, entah yang pernah terjadi atau sedang terjadi, tetapi lebih sebagai pertanyaan yang bersifat prinsip. Artinya, berdasarkan prinsip etika Kristen, adakah dasar-dasar pertimbangan untuk membenarkan perang atau penggunaan kekerasan demi mencapai suatu sasaran kemanusiaan yang lebih mulia? Sebagai orang Kristen yang lekat dengan prinsip kasih, sudah pasti kita bukanlah orang-orang yang terpanggil untuk mengorbankan semangat perang. Namun demikian, di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, di mana kekerasan merupakan isu moral yang tidak pernah dapat dihindari, seringkali kita harus mengakui bahwa perang atau penggunaan kekerasan demi alasan kemanusiaan dengan segala etika yang terkandung di dalamnya yang adalah pilihan yang harus dipertimbangkan. Isu etika tentang perang memang tidak harus selalu berarti kekerasan. Di dalamnya terkandung beberapa pertanyaan-pertanyaan etika seperti bagaimana jika seorang Kristen terpanggil sebagai polisi atau tentara. Apakah kita harus memandang profesi tersebut itu sebagai anomalia bagi kekristenan? Bagaimana dengan keterlibatan orang Kristen dalam politik atau bernegara? Nah, bagaimana pula seandainya keutuhan negara kita terancam oleh kekuatan politik atau bersenjata, baik dari negara lain ataupun dari dalam negeri? Serangkaian pertanyaan ini kita bisa kembangkan, tetapi pada intinya isu seperti ini menuntut setiap orang Kristen untuk dengan serius mempertimbangkan tanggung jawab dan panggilannya sebagai warga negara. Atau menurut istilah Agustinus, salah seorang bapak gereja, meskipun pengharapan utama setiap orang percaya adalah digenapinya secara city of God di dalam langit dan bumi yang baru, tetapi selama masih tinggal di bumi ini, kita tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab di dalam sivitas terena atau kota duniawi yang kita tinggali. Gereja memang pernah dinodai oleh deklarasi perang suci dari pihak kekristenan. Namun, jikalau kita meneliti sejarah gereja, sebenarnya ada dua posisi lain yang kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan menurut firman Tuhan serta patut kita pertimbangkan, yaitu pacifism dan just war theory. Pasifisme pada hakikatnya adalah pandangan yang berpendapat bahwa berdasarkan prinsip iman Kristen, tidak ada satupun perang atau penggunaan kekerasan yang dapat dibenarkan, sekalipun dengan alasan kemanusiaan. Nah, setiap orang Kristen harus secara mutlak menolak isu tentang perang. Bahkan, sebagian pendukung kelompok ini menegaskan bahwa penolakan tersebut termasuk dalam profesi sebagai prajurit. Sebaliknya, setiap orang yang sudah ditebus oleh Kristus harus sanggup memancarkan kasih Kristus di dalam situasi dan kondisi apapun. Sedangkan pandangan kedua yaitu just war theory, percaya ada perang atau penggunaan kekerasan demi alasan kemanusiaan yang dapat dibenarkan. Sekalipun karakter utama setiap orang Kristen adalah kasih, namun menurut pendukung teori ini,
Pelaksanaan kasih di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini tidak dapat dilepaskan dari keadilan atau justice yang ada kalanya mengandung aspek kekerasan. Nah, di dalam konteks tentang perang, bagi Hayes setiap orang Kristen terpanggil untuk hidup di dalam prinsip moral yang sama sekali berbeda dengan dunia. Ia melihat misalnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit, khotbah ini diberikan dalam sebuah situasi di mana kekristenan bukan sebagai penguasa politik pada masa tersebut, tetapi sebagai kelompok marginal yang berada di luar lingkaran politik. Hal ini mengandung pengertian bahwa jika orang Kristen ingin sungguh-sungguh hidup menurut ajaran dan teladan Tuhan Yesus, maka ia harus memiliki standar moral yang berbeda secara radikal dan komunitas duniawi. Nah, beberapa prinsip pandangan Kristen mengenai perang. Yang pertama yaitu pendidikan moral dan kasih. Ajaran Kristen menekankan kasih dan pengampunan. Banyak Kristen percaya bahwa kekerasan bertentangan dengan ajaran Yesus yang mendorong umatnya untuk mengasihi musuh. Yang kedua yaitu just war theory. Beberapa tradisi Kristen mengadopsi teori perang yang adil atau just war theory yang menyatakan bahwa perang hanya dapat dibenarkan jika memenuhi kriteria tertentu seperti alasan yang tepat, misalnya untuk mempertahankan diri dan metode yang proporsional. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu pasifisme. Ada juga aliran dalam kekristenan yang mengadvokasi perdamaian aktif atau pasifisme, menolak semua bentuk kekerasan bahkan dalam konteks perang. Mereka berargumen bahwa mengikuti teladan Kristus berarti menolak perang. Kemudian prinsip yang keempat yaitu tanggung jawab sosial. Kristen juga menekankan tanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial dan damai, termasuk usaha untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi, bukan kekerasan. Kemudian prinsip yang kelima yaitu akhir zaman dan harapan. Banyak Kristen percaya bahwa pengharapan akan damai abadi di akhir zaman yang memotivasi mereka untuk berupaya menciptakan perdamaian di dunia saat ini. Nah, secara keseluruhan, etika Kristen terhadap perang mendorong refleksi mendalam tentang justifikasi moral, dampak manusia, dan panggilan untuk hidup dalam kasih dan perdamaian.